103,4 Kelas FM, this is the Actual Radio. Classy people, apa kabar Anda di hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu berbahagia. Dan selamat sore untuk Anda yang mencermati program podcast Semen Padang Hospital pada hari ini. Mudah-mudahan di hari ini aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Nah, saya akan menyebut Anda sebagai Classy people dan juga Sobat SPH. Mudah-mudahan pada hari ini kita akan berbincang bersama dokter dari Semen Padang Hospital, ada Dokter Fredia Happy SPPD Kager atau konsultan geriatri. Dan kita akan sapa dulu. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Faris. Gimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, Classy People, podcast SPH ini bisa Anda cermati di podcastnya Semen Padang Hospital di YouTube. Langsung aja cek ya, karena kita bisa lihat banyak sekali podcast-podcast yang sudah kita lakukan membahas tentang kesehatan, dan kali ini bersama Dr. Fredia Happy yang merupakan spesialis penyakit dalam dan konsultan geriatri. Nah, dokter, pada hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang mungkin ada di sekeliling kita. Kita tahu banget mungkin orang tua kita, nenek kakek kita, yang tapi kayaknya juga jarang kita bahas, yaitu soal warga emas. Nah, apakah Anda pernah mendengar istilah warga emas ini, Classy People? Kalau saya nyari-nyari referensinya, warga emas ini kalau dicari di Google ya, warga emas ini banyak merefer ke artikel-artikel yang ada di situs dari Malaysia. Dan artinya adalah lanjut usia. Dan ini kita akan langsung membahasnya bersama Dr. Fredia Happy. Apa sih, apakah benar warga emas seperti yang saya sebutin tadi, atau mungkin ada pengertian lain nih dari sisi medis, dari sisi kesehatan? Di awal ini dokter, mungkin kita akan bahas soal warga emas itu apa. Boleh dijelasin dok, warga emas itu seperti apa sih? Ya, baik Faris, terima kasih. Memang warga emas kalau kita cari di artikel-artikel dari luar ya, atau kita lihat di Google, mungkin kita akan banyak menemukannya di artikel dari Malaysia ya. Dan memang sebenarnya warga emas ini berasal dari kata Melayu, ya, Melayu. Jadi warga emas merupakan warga yang sudah berusia tua, ya, atau yang sudah lanjut usia. Dan kita Sumatera Barat ya, kan dari Melayu ya. Jadi mungkin salah satunya kita memakai warga emas itu sesuai karena kita memang Melayu, dan juga sekarang secara nasional juga sebagian para pemerhati usia tua atau pemerhati lansia itu juga sudah memakai istilah warga emas. Dan ini kenapa kita pakai warga emas untuk lansia ini atau untuk lanjut usia ini, sebenarnya kita ingin memberikan penghargaan terhadap orang-orang yang sudah berjasa terhadap kita ya. Jadi orang-orang yang berjasa terhadap keluarga, terhadap negara, dan itu tentunya ada orang tua ya, dan kita juga ingin mengangkat ya harkat dan martabat serta harga diri dari orang tua dengan memilih kata yang lebih baik, konotasi positif, sehingga mereka yang sudah lanjut usia itu merasa dihargai. Dan dengan penghargaan itu tentunya akan memberikan nilai tersendiri untuk psikologis seorang lansia. Jadi pemilihan kata yang tepat untuk seseorang itu akan memberikan beban psikologis yang akan lebih baik terhadap orang tersebut. Sehingga para pemerhati lansia di Indonesia itu sebagian sudah memakai kata warga emas ya. Dan kita juga sebagian juga memakai istilah senior citizen ya. Jadi senior citizen merupakan orang-orang kelompok masyarakat yang senior. Orang-orang yang dianggap senior itu kan orang-orang yang berpengalaman ya. Jadi mereka sudah lanjut usia yang sudah berpengalaman. Jadi dihindari kata-kata yang lanjut usia yang artinya mungkin orang yang sudah tua, yang mungkin tua itu sudah gitu ya, tidak produktif. Padahal sebenarnya untuk orang-orang kelompok warga emas ini diharapkan dicapai targetnya menjadi orang-orang yang aktif, produktif, mandiri, ya, sehat. Jadi target target lansia sehat di lansia Indonesia itu adalah lansia sehat, aktif, mandiri, dan produktif, seperti itu. Jadi mereka bukan orang yang tidak ada gunanya, tapi mereka adalah orang yang berharga untuk kita, sehingga dipakailah istilah warga emas seperti itu. Jadi itu merupakan
pemberian kata yang tanda penghormatan kita terhadap orang-orang yang sudah berjasa untuk kita dan negara, seperti itu ya. Berarti penyebutan yang ramah didengar itu juga berpengaruh terhadap psikologis seseorang gitu ya dok. Apalagi ya sebaiknya kita menyebut orang, memanggil orang dengan panggilan yang disukai ya dok. Iya benar sekali ya, itu benar sekali. Dan untuk warga lansia itu sangat berpengaruh terhadap mereka. Kalau kita memberikan penghargaan terhadap mereka, mereka mungkin akan minimal dengan beban-beban psikologis ya, seperti itu. Oke. Tadi sebelum kita mulai podcast ini kita juga sudah sempat membahas juga ternyata kenapa penyebutan warga emas bahkan juga hari-hari warga emas atau hari lansia itu juga diperingati setiap tanggal 29 Mei ya dok? Ya benar. Dan itu dari Dr. Rajiman Weddio Diningrat, mungkin Anda pernah dengar. Itu sejarahnya seperti apa dok? Mungkin boleh dijelasin kepada pendengar kita. Ya jadi dalam pendirian negara Indonesia itu kan dibentuk BPUPKI kan. Nah BPUPKI itu ketuanya adalah Dr. Rajiman ini dan dia adalah seorang dokter. Nah, jadi dia juga beliau juga merupakan seorang anggota Budi Utomo ya. Itu kan berjuang dalam pendidikan ya, dunia pendidikan. Jadi karena jasa-jasa beliau inilah yang dijadikan hari tanggal 29 Mei itu sebagai hari lansia nasional. Oke, berarti memang ada peran-peran orang di masa lalu, pahlawan-pahlawan, para pejuang kita di masa lalu yang membuat hal ini bisa terwujud saat ini. Jadi seperti yang dokter sampaikan tadi, jangan sampai orang-orang tua kita, kakek nenek kita yang mungkin secara usia memang sudah lanjut usia, tapi orang tua kita, nenek kakek kita masih merasa berharga, dianggap gitu ya dok. Ya. Jadi saya mungkin menambahkan bahwa Rajiman itu memang pada saat itu ya, pada saat beliau berjuang itu berusia 66 tahun dan itu merupakan usia lansia. Dan kenapa beliau dipilih menjadi ketua? Berarti beliau mampu, mampu untuk mengemban beban untuk kemerdekaan. Jadi artinya lansia itu sebenarnya bisa produktif ya bisa bermanfaat, bisa berjuang ya. Jadi mereka tidak, kalau kita lihat saat ini kan mungkin masih dikonotasikan bahwa banyak lansia itu yang membebani keluarga, mungkin seperti itu ya. Padahal tidak gitu ya dok. Kalau misalkan diberdayakan mungkin akan sangat berdaya. Gitu. Nah makanya perlu kita mengkaji masalah orang-orang lansia atau warga emas ini. Dan itu kita pelajari ya. Jadi di bidang kedokteran ada namanya ilmu gerontologi ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kesehatan dan pengobatan lansia. Ya, jadi di situ kita pelajari apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang lansia dan ada istilahnya kita menemukan masalah-masalah yang ada pada seorang warga emas itu atau pasien lansia. Oke. Apa aja masalah-masalah yang sudah ditemukan pada warga emas ini, dok? Nah, sebenarnya banyak masalahnya. Jadi kita kelompokkan dalam kelompok bio, psikososial dan spiritual ya. Kemudian ada lagi namanya masalah-masalah yang kita sebut dalam sindrom geriatri ya. Jadi sindrom geriatri itu merupakan kumpulan gejala-gejala yang sering kita temukan pada orang tua dan ini terkait dengan proses menua. Walaupun proses menua tidak harus kita temukan sindroma ini. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Jadi dengan kita mengenali adanya sindroma ini, kita harapkan yang si lansia atau orang-orang yang menuju lansia, karena ada namanya prelansia ya, pralansia ya. Pralansia itu harus mengetahui sebenarnya dari awal bahwa kedepannya dia, seandainya dia telah menjadi lansia, dia akan rentan untuk mengalami sindroma lansia atau sindroma geriatri ini ya. Nah, sindroma geriatri tidak harus ditemukan pada lansia tersebut dan sindroma itu yang terkait menua tadi itu ya, yang paling sering itu adalah gangguan kognisi ya. Jadi mungkin kita temukan orang-orang yang sudah berusia tua dengan gangguan memori ya. Tapi itu perlu juga kita bedakan dengan ini gangguan memorinya memang karena gangguan kognisinya atau suatu aging forgetfulness gitu kan. Karena kan orang yang sudah saya saja misalnya kan itu memori saya mungkin jauh berbeda dengan waktu saya masih muda kan. Saya mesti
membaca beberapa kali, mengulang-ulang kata beberapa kali agar ingat di kepala saya. Sedangkan waktu usia muda tidak seperti itu kan. Tapi mungkin setelah dites mungkin saya belum mengalami gangguan kognisi seperti itu kan. Jadi ada namanya aging forgetfulness, itu ada yang namanya gangguan kognisi. Gangguan kognisi juga ada yang gangguan kognisi yang ringan, ada gangguan kognisi yang sudah menyebabkan gangguan fungsi ya. Nah, gangguan kognisi dengan gangguan fungsi inilah yang kita kenal dengan demensia. Nah, jadi kan kita selama ini mungkin kita mendengar Alzheimer ya, Alzheimer sebenarnya kan Alzheimer itu adalah bagian dari demensia. Nah, demensia ini merupakan bentuk lanjut dari gangguan kognisi. Nah, kita tentu tidak mau memiliki keluarga lansia yang mengalami gangguan fungsi. Gangguan fungsi artinya fungsinya tidak normal, misal fungsi makan misalnya kan, dia sudah tidak mengenali ini makan, ini benar-benar makan. Tentu dia bisa jadi dia menganggap suatu makan itu adalah suatu mainan misalnya kan. Ya, bahkan yang fatal itu pengalaman saya waktu di Jakarta dulu, dia menganggap BAB-nya itu dianggapnya mainan ya. Jadi dia main-main dengan itu. Itu karena Alzheimer tadi ya, Dok? Iya, karena demensia berat yang sudah dialaminya. Dan itu kan beban keluarga ya. Jadi anak-anaknya harus memperhatikan semua. Jadi di ilmu geriatri kita juga mengenai yang namanya ketergantungan ya. Jadi gangguan fungsional itu nanti sebenarnya kita nilai gangguan fungsional itu dari tingkat ketergantungan. Ya, jadi makin berat gangguan fungsionalnya tentu ketergantungan itu makin tinggi. Ya, ada yang namanya gangguan ketergantungan total, itu otomatis keluarga semua fungsi si pasien ini harus ditanggung oleh keluarga. Dan coba dibayangkan kalau misalkan dia cuma punya anak satu, ya, dia punya anak satu, kira-kira bagaimana, sanggup tidak seorang anak, kita saja misalnya kan kita punya ibu keluarga bapak misalnya kan dengan penyakit demensia misalnya kan, kemudian kita mengurus semuanya sebagai manusia biasa, apakah kita sanggup? Coba mudah-mudahan sanggup insya Allah. Cuman apakah itu bisa dilakukan oleh semua orang? Jadi pada saat ini mungkin kita mengatakan sanggup ya, tapi hasil penelitian itu mengatakan bahwa ternyata setelah 3 bulan orang-orang yang menanggung beban ada lansia dengan ketergantungan ya, warga emas mungkin kita sekarang saya akan lebih suka memakai warga emas ya. Di warga emas dengan ketergantungan yang berat mungkin setelah 3 bulan itu yang pada awalnya total perhatian si anak misalnya kepada kan, orang tuanya. Ya, anak itu adalah caregiver dari keluarga ya. Jadi ada nama istilah caregiver dalam perawatan orang tua, itu ada nama istilah caregiver, dan dari keluarga anak adalah caregiver keluarga. Nah, caregiver keluarga itu tentu dari penelitian itu pada awalnya full perhatiannya, setelah 3 bulan itu akan menurun. Dan itu ada tools penilaiannya. Jadi ada namanya caregiver burden. Jadi ada beban caregiver. Setelah dilihat beban caregiver dari orang-orang yang merawat lansia ini kan, atau warga emas ini ya, ternyata beban caregivernya meningkat. Jadi apa artinya? Si caregiver dari warga emas ini dia mengalami suatu penyakit juga. Jadi dia mengalami masalah. Jadi artinya masalah akan muncul 2. Jadi tidak hanya masalah si warga emasnya atau si pasien geriatri atau lansianya, tapi muncul masalah baru terhadap anaknya. Jadi anaknya bisa mengalami gangguan depresi, gangguan fisik bisa juga, karena coba bayangkan kemampuan kita untuk aktif itu mungkin cuma 8 jam sehari ya. Nah, tapi ketika kita dibebani pagi, siang, malam, nah tentu fisik kita akan menurun jadinya kan. Jadi si anak akan mengalami gangguan fisik juga. Jadi tidak hanya beban psikologis tapi juga beban fisik yang akan ditemukan akibat caregiver burden ini. Ya, iya. Jadi ya memang kalau kita tidak mengenali sindroma geriatri ini dari awal-awal, memang dampaknya itu sebenarnya untuk kita sendiri. Seperti contohnya tadi kan, gangguan demensia yang dia sudah dengan gangguan fungsi dengan ketergantungan total. Nah, akhirnya si caregiver atau lingkungan keluarganya sendiri, syukur-syukur banyak
dalam keluarga banyak punya ibu si warga emasnya punya banyak anak misalnya kan, mungkin nanti bisa akan dibuat piket. Atau syukur-syukur dia dengan status sosial ekonomi yang baik, misalnya kan dia bisa menyewa caregiver profesional misalnya kan. Tapi kalau seandainya tidak seperti itu, dan itu ujung-ujungnya akan menjadi beban negara juga sebenarnya. Makanya sebenarnya WHO itu sudah mencanangkan istilahnya ICOP ya, International Care for Older People. Dan itu untuk Indonesia sudah ditekankan oleh WHO agar diterapkan. Jadi pengenalan masalah-masalah dini dari warga emas ini harusnya dari lini primer, dari lini primer sudah dikenalkan ya. Namun sekarang kan karena masih belum ya, mungkin melalui bincang-bincang ini kita bisa mengenalkan ya, edukasi kepada memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita punya warga emas dan suatu saat mungkin kita akan menjadi warga emas yang dengan berbagai sindroma yang dimilikinya, seperti yang tadi ya, gangguan kognisi, gangguan afeksi, loneliness, ya, aging forgetfulness masih dianggap suatu keadaan fisiologis ya, tapi bisa berlanjut menjadi gangguan kognisi tadi. Jadi yang sindroma itu banyak ya, sindroma geriatri itu ada gangguan kognisinya, ada instabilitasnya. Orang-orang warga emas itu dengan gangguan respon terhadap lingkungan dan gravitasi itu yang lambat sehingga dia mudah jatuh ya. Jadi instabilitas, tidak stabil, mudah jatuh, kemudian dengan penyakit-penyakit fisik yang dia miliki sendiri. Jadi kalau kita lihat kan warga emas itu dengan kita temukan sering penyakit-penyakit degeneratif ya. Penyakit degeneratif itu ada penyakit metabolik, ada penyakit terkait mekanik ya, kemudian ada penyakit keganasan. Itu yang sering kita temukan pada orang-orang warga emas ya. Nah, penyakit metabolik tuh banyak ya, seperti hipertensi, diabetes ya, penyakit gangguan asam urat, kolesterol, kemudian penyakit jantung koroner itu sebenarnya dampak dari penyakit metabolik ya. Ya, penyakit koroner, stroke segala macam itu dampak-dampak dari penyakit metabolik. Ya, kemudian kalau penyakit mekanik misalnya yang mungkin kita temukan pada warga emas itu, yang paling sering kita temukan adalah osteoartritis, pengapuran pada sendi yang menyebabkan nyeri, dan nyeri pada penyakit-penyakit dengan gangguan mekanik ini bersifat kronik ya, menahun. Jadi rentan untuk orang nyeri, tentu dia akan berusaha di tempat nyeri itu tidak terbebani kan, sehingga menyebabkan instabilitas kan. Nah, akhirnya dampaknya kejadian jatuh. Nah, kejadian jatuh ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya adalah trauma patah tulang. Patah tulang yang terjadi karena orang-orang dengan warga emas sering kita temukan proses osteoporosis. Nah, sehingga dengan trauma sedikit saja, jatuh sedikit di lantai sudah patah ya. Kalau kita mungkin warga-warga yang ya karena tulang kita masih padat, dan ini juga perlu kita berikan informasi kepada warga kita bahwa jangan sampai kita mengalami osteoporosis di masa-masa emas itu. Bahkan pencegahan itu di usia 30 kita sudah harus memulai ya. Nah, itu kita mau bahas itu, Dok. Pencegahan seperti apa yang harus dilakukan? Atau sebelum itu deh, kategori warga emas dari umur berapa, Dok? Ya, jadi kalau untuk kategori warga emas itu sebenarnya kan berdasarkan Permenkes ya, Permenkes nomor 79 tahun 2014, warga emas adalah orang-orang yang berusia lebih atau sama dengan 60 tahun. 60 tahun. 60 tahun. Jadi 60 tahun ke atas itu sudah warga emas. Dan dari sebelum-sebelum itu udah harus ada pencegahan, udah ada yang perlu dilakukan. Nah, apa yang perlu dilakukan agar nantinya ketakutan-ketakutan kita atau masalah-masalah yang mungkin berpotensi muncul di masa emas tadi bisa tidak terjadi, Dok? Ya, sebenarnya sederhana saja sebenarnya ya. Jangan sampai kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sindroma geriatri pada masa-masa warga emas itu ya. Jadi pola hidup yang sehat ya, dan makan yang seimbang ya. Sebenarnya sederhana saja, cuman yang sehat itu yang bagaimana? Nah, itu masalahnya kan. Hidup yang sehat itu adalah tentu hidup yang aktif ya, hidup yang aktif, kemudian terbebas dari berbagai masalah-masalah fisik dan psikologis tentunya kan. Jadi jika ada masalah-masalah, ya tentu kita harus mungkin medical check up ya, medical check up itu perlu ya. Jadi kita perlu medical check up. Nah, di sini saya
mungkin memberikan saran juga ya pada orang-orang yang sudah lansia misalkan atau warga emas ya, itu kan 45 tahun ke atas, mungkin mereka perlu general check up untuk kelompok warga emas ya. Jadi selama ini kan kita mengenal general check up ya, general check up saja ya. Jadi memang umum, tidak memandang ini kelompok berisiko atau tidak ya. Nah, bagi kelompok-kelompok yang akan memasuki warga emas atau orang warga emas itu sendiri, mungkin disarankan ada pemeriksaan pada saat general check up yang bisa menapis atau menyaring kemungkinan yang akan terjadi pada masa warga emas itu terjadi. Jadi ya. Baik, jadi sahabat SPH, buat Anda yang mungkin sedang mencermati podcast ini, bisa tahu tuh, jadi ternyata ada potensi-potensi yang akan bisa saja terjadi untuk orang tua kita, untuk kita juga bahkan, yang mana dari muda kita udah harus melakukan pencegahan. Seperti yang dokter bilang tadi, gizi yang sehat dan seimbang, makanan, kemudian juga pola hidup ya dok, olahraga juga. Ya, itu penting, saya tekankan sekali lagi olahraga ya. Olahraga itu adalah aktivitas fisik yang teratur dan terukur ya. Nah, saya tuh ketemu pasien ya, sering mengatakan bahwa saya sudah olahraga, katanya kan. Tapi olahraga bagaimana? Saya memasak, bolak-balik, kamar mandi segala macam. Itu kan sudah olahraga. Itu bukan olahraga. Jadi saya sering menekankan kepada pasien saya bahwa olahraga tidak sama dengan aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik adalah memang aktivitas harian kita. Tapi kalau olahraga adalah aktivitas fisik yang teratur dan terukur. Artinya memang teratur keteraturan dari frekuensinya, intensitasnya, tipenya, seperti itu ya. Jadi frekuensinya berapa kali seminggu, tingkat kekuatan exercise atau aktivitas fisik yang dilakukan itu berapa, apakah level ringan, sedang ya. Tapi berat tidak disarankan ya. Nah, kemudian juga regularitasnya juga ya, jadi perlu rutin ya dok. Iya, jadi tidak sama ya. Baik, kalau misalkan warga emas sudah memasuki usia emasnya ini dok, apa yang harus dilakukan oleh anak dan apa yang harus dilakukan oleh si warga emas sendiri untuk meminimalisir risiko-risiko yang mungkin bisa saja terjadi seperti yang kita bahas tadi? Ya, jadi itu kembali kita ke istilah temu kenali. Jadi temu kenali masalah-masalah pada warga emas itu. Jadi minimal warga emas itu pada saat dia masuk ke warga emas, seandainya dia tidak punya masalah sama sekali kan, dia minimal harus melakukan general check up. Ya, pada saat dia di masa-masa emas tersebut. Nah nanti dari situ baru mungkin akan ditemukan kelainan-kelainan ya, walaupun bisa saja normal ya, karena tidak harus sebanding antara usia kronologis atau usia umur ya, tidak harus sebanding dengan usia fisiologis atau usia biologis ya. Orang orang bisa usia kronologisnya mungkin 40 tahun misalnya kan, tapi usia biologisnya ternyata sudah 67 tahun misalnya kan. Jadi lebih kayak awet muda gitu dok. Ya, dan itu yang sebenarnya yang diharapkan pada kelompok-kelompok warga emas, jangan sampai dia melewati usia kronologisnya. Jadi usia biologis atau usia fisiologisnya itu jangan sampai lebih tua pula daripada usia kronologisnya. Karena dengan usia kronologis yang meningkat, ya itu tentu akan menyebabkan cadangan fungsi tubuhnya itu menurun. Jadi kurvanya makin tinggi usia kronologis ya, itu akan makin meningkat, akan makin menurun cadangan fisiologis tubuh seseorang ya. Tapi ada faktor yang mempengaruhi, faktor stresor. Nah, faktor stresor ini sebenarnya hampir sama saja dari awal sampai kita usia tua. Setiap fase kehidupan kita pasti kita akan melewati usia tersebut dengan berbagai stresor kan. Nah, tapi kita usahakan kendalikan faktor stresor ini ya. Stresor itu bisa dari eksternal, internal ya. Baik, pertanyaan terakhir saya dok, mungkin banyak yang sadar atau mungkin juga banyak yang nggak sadar. Usia masa dewasa, masa emas itu kan mungkin udah mulai merasa kesepian. Anak-anak yang mungkin sudah punya keluarga sendiri, kemudian orang tua tinggal di rumah. Gimana sih cara anak biar nantinya orang tuanya yang sudah menjadi atau berstatus sebagai warga emas ini biar
secara psikologis, secara psikososial juga merasa masih kuat gitu dok, maksudnya tidak merasa kesepian, tidak merasa loneliness dan lain-lainnya dok. Ya. Itu apa yang harus dilakukan? Ya, jadi ada beberapa hal yang bisa dilakukan pada warga emas ya untuk menghindari masalah-masalah terutama loneliness tadi ya. Yang utama sekali itu tentu meningkatkan status sosial, membuat status sosial yang lebih baik dan interaksi sosial yang sehat ya, yang maksudnya dengan lingkungan yang baik seperti itu ya, dengan relasi-relasi yang baik seperti itu kan. Kemudian meningkatkan produktivitas, status ekonominya, kemudian memberi kegiatan-kegiatan atau menyarankan kegiatan-kegiatan yang disukai. Jadi orang yang sudah lanjut usia itu mungkin beberapa pekerjaan tidak cocok lagi untuk mereka, tapi beberapa hobi-hobi tertentu yang disukai itu akan membuat semangat untuk si warga emas ini untuk menjalankannya. Jadi ketahuilah apa hobi orang tuanya ya, apa yang diinginkannya, kemudian fasilitasi itu ya, kemudian beri kesempatan orang-orang warga emas ini atau orang tua kita itu untuk bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, jadi yang kemarin itu kan kita menghadapi pandemi ya. Nah, di masa pandemi itu kan semua mengalami hal itu ya. Dan ternyata setelah kejadian itu ditemukan banyak peningkatan kasus-kasus demensia ya. Karena isolasi bahkan mereka itu tidak berinteraksi dengan lingkungan. Mungkin anak juga nggak ada di rumah. Anak gitu, juga sibuk ya, tidak memperhatikan ya. Nah, jadi meningkatkan interaksi sosial, meningkatkan kemandirian, meningkatkan status ekonomi, dan meningkatkan spiritualitas. Nah, itu penting ya. Mungkin sering ngajak orang tua sholat ke masjid, dan sama orang. Ya, dan perlu juga rekreasi. Rekreasi itu penting sekali untuk lansia, dan mereka biasanya orang-orang warga emas itu dia akan lebih bahagia kalau kita bawa rekreasi ke tempat-tempat yang ada memori. Ya, misalnya atau arisan kali dok. Iya, apa? Arisan misalkan, arisan keluarga ngumpul-ngumpul gitu. Bisa juga, arisan bisa ya. Jadi ikut arisan, pengajian, rekreasi itu penting ya. Jadi kita ada juga kan orang melarang orang tuanya kan udahlah ya. Iya. Jadi itu difasilitasi saja. Atau mungkin nantinya orang tua dulu ngedate-nya kemana dan kita tahu, kita ajak orang tua ke sana gitu. Benar. Ya, saya tuh orang tua saya waktu masih ada di Pariaman ya, mengajar. Ibu saya mengajar di Pariaman dulu ketika mengajak jalan. Ini jadi memori-memori itu ingat bahwa di sini dia pernah begini, di sini dan itu akan memberikan kebahagiaan untuk dia, dan si ibu akan berterima kasih. Dan bahkan saya dapat gelar anak surga dari ibu saya. Karena saya pulang dari rumah sakit, saya bawa ibu saya jalan. Ya, jadi saya bawa ibu saya jalan terus sampai COVID kita kena COVID semuanya ya, ibu saya yang tidak survive gitu. Baik. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semua nih dok, agar nantinya bisa lebih memperhatikan warga emas ini, orang tua kita, kakek nenek kita, dan juga kita yang akan nantinya menjadi warga emas itu. Mungkin 10, 20, 30 atau berapa tahun lagi. Mudah-mudahan kita udah prepare sejak lebih muda gitu ya dok. Dan closing statement dok dari podcast kita pada hari ini kepada sahabat SPH dan juga Classy People yang sedang mendengarkan. Ya, mungkin saya sedikit saja ya untuk pendengar semuanya, kenalilah warga emas itu siapa saja dan hargailah mereka. Karena suatu saat kita akan memasuki warga emas itu, dan perlakuan kita saat ini akan kita terima pada saat kita di masa usia emas nanti. Baik, terima kasih Dr. Fredia sudah berbincang di podcast Semen Padang Hospital pada hari ini, dan Anda bisa mencermati podcast ini di YouTube-nya Semen Padang Hospital, langsung cek aja ke YouTube Classy People dan juga di Radio Classy FM. Dan akhirnya saya Faris Sardana dan Dr. Fredia Happy SPPD konsultan geriatri pamit dari podcast Semen Padang Hospital. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.